Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha'illahi ta'ala wa hadruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiram ila jami'il mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa ila man la hawla wala quwwata illa billah kanu wa ila jami'il mufassirin usan syekh al-Tabawi wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Fakhruddin ar-Razi wa syekh Imam al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jalaluddin al-Mahalli wa syekh Jalaluddin as-Suyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Mashawi wa Syaukani wa syekh Ahmad al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syekh Ibnu Ashur wa syekh Hamka wa syekh Dawali Ansharul wa syekh Tatawi wa syekh Basuhaili wa syekh Muhammad Ali Syahudi wa syekh Rasyid wa syekh Bisri Mustafa Rembang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah. Tasik teng ayat 796. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka ashratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wa atimmu lan nyempurnakno sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan ibadah umrah lillahi krana Allah. Fa in uhsirtum mongko lamun dikepung sapa sira kabeh ya famastaisara fama mongko te barang istaisara kang gampang kaya simma minal haji saking hadiah atur-atur iku wajib. Wala tahliku lan aja padha nyukur sapa sira kabeh ru'usakum ing pira-pira sirah sira kabeh hatta yablugha hingga tumeka apa hadyu atur-atur mahillahu ing panggonane hadiah. Paman mongko sapane wong kana kang ana sesiman mingkum setengah sangi sira kabeh iku maridon loro. Au bihi utawa iku tetep ing atase man azan utawi loro mirrosi saking sirahe man ya fa fidyatun mongko wajib fidyah min siyamin bayani poso au sedekatin au sedekah utawa sedekah au nusukin utawa nyembelih wedhus. Fa iza amintum mongko tetkalane aman sapa sira kabeh paman mongko sapane wong tamat kang seneng-seneng siman bil umrati kelawan ibadah umrah ilal haji tumeka marang haji. Fama mongko utawi meneaken barang istaisara kang gampang minal haji saking atur-atur iku wajib. Paman mongko sapane wong lam yajid kang ora tinemu kang ora nemu siman ya fasiyamu mongko iku wajib ing atase man utawa fasyamu salah sati ayamin mongko iku wajib ing atase man utawi poso 3 dina fil haji dalam waktu haji wa sab'atin lan 7 dina idza raja'tum tatkalane balik sapa sira kabeh tilka utai jumlahe mengkono-mengkono 3 lan 7 iku asyratun 10 kamilatun kang sempurna. Zalika utai mengkono-mengkono mazkur iku liman tumrape wong lam yakun kang ora ana sapa ahli man ora ana iku hadiril masjidil harami pira-pira penduduke Masjidil Haram. Wattaqu lan wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa alamu lan weruh sapa sira kabeh yen Allah ing sedune Gusti Allah iku syadidul iqabi banget nyiksane. Kita wasyaraipun 196 sira kabeh yen wis ihram haji lan umrah
kudu sira sempurnaaken. Dene lamun sira kabeh alangan mergo satru, sira kabeh kudu mbayar dam nyembelih wedhus. Lan sira aja nyukur rambut sadurunge nyembelih wedhus mau. Sing sapa wonge nuju ihram dumadaan nandang loro utawa sirahe ora kepenak sebab ngeluh utawa akeh tumone sehingga kepeksa cukur, wong mau kudu mbayar fidyah, dendan. Poso 3 dina utawa sedekah 3 sok utawa nyembelih wedhus. Lamun kahanan wis aman utawa pancen ora ana gangguan apa-apa, ing mongko ana wong kang nglakoni tamattu ateges dinginaken ihram umroh ngarekaken ihram haji ing wulan haji, wong mau uga kudu mbayar dam nyembelih wedhus. Dene yen ora kuwasa ya poso wae 3 dina sanjeroning nglakoni ihram haji lan tambah 7 dina mengko yen wis balik menyang omahe wae. Dadi genep 10 dina. Nanging hukum wajib bayar dam utawa poso ing atase wong kang nglakoni tamattu mau tumrape liyane wong kang omahe parek. Pun. Wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum, apabila kamu terkepung, famastaisara minal hadyi, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kamu mencukur rambutmu, mencukur kepalamu, maksudnya rambutmu, hatta yabluhul hadyi mahillah, sebelum hewan sembelihan sampai ke tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridun, jika ada di antara kamu yang sakit, au bihi azam min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, fa fidyatun min syamin, maka wajiblah atasnya berfidyah yaitu berpuasa, au shadaqatin atau sedekah, au nusukin atau menyembelih hewan. Fa iza amintum, jika kamu sudah aman, jika kamu semua sudah aman, yo faman tamatta bil umrati ilal haji, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh dulu sebelum haji, yaitu haji tamattu, famastaisara minal haji, maka dia menyembelih hewan yang mudah didapat. Faman lam yajid, jika dia tidak menemukan hewan niku mang, ya fasiyamu salasati ayyamin, maka dia wajib berpuasa 3 hari fil haji ketika haji, wa sab'atin, dan puasa 7 hari iza rajatum tatkala kamu telah kembali. Tilka asyratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, itu adalah kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Ayat niki sampun pertemuan yang ketiga kita membahas ayat niki. Di dua pertemuan sebelumnya kita membahas watimul hajja wal umrata lillah. Niku ngantos 2 pertemuan. Setiap pertemuannya di atas 50 menit. Jadi pertemuan pertama 50 menit lebih, pertemuan kedua 50 menit lebih. Niku namung bahas watimul hajja wal umrata lillah. Namung bahas niku mawon. Niki wau kula diaturi kali takmire engko ngajine aja dawa-dawa. Mangan-mangan. Oke. Oke ae pokoke mangan-mangan. Jadi ngajine mboten dawa-dawa. Jadi pasti mboten saged 3 pertemuan. Terus insyaallah nggih sekawan paling mboten 4 pertemuan ayat ini. Ayatnya cukup pendek, wa atimul hajja wal umrata lillah itu tadi, okay. Ayat sebelum yang kita baca ini di 2 pertemuan, tapi penjelasannya sangat panjang. Kita membahas tentang asbabun nuzulnya, kita membahas tentang perbedaan hukum umroh, okay. Hukum umroh menurut beberapa mazhab hukumnya bagaimana. Dan kita baru tahu juga bahwasanya ternyata semua perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu gak ono sing diidhofahno, gak ono sing digandengno karo lillahi kecuali haji karo umroh. Keterangan ini. Lah, sakmangke fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Maka jika kamu terkepung atau terhalang, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat. Fa'in uhsirtu,
jika kamu terhalang. Al-ihsor nggih. Itu kan ya, saking kata ahsara yuhsiru ihsaron. Al-ihsor itu tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-ihsor huwa al-man'u minal wajhi alladzi taqsiduhu bil awaiki jumlatan. Al-ihsor itu adalah kondisi seseorang itu tercegah, terhadang untuk mencapai tujuannya, tujuan yang dimaksud. Dia terhadang untuk mencapai tujuan yang dimaksud karena beberapa keadaan yang secara global. Mangke keterangan ini. Kita mempunyai tujuan tertentu, kita mau ke arah sana, ternyata ada al-ihsor, penghalang, manik, penghalang, yang mana kita sehingga tidak bisa sampai pada tujuan kita. Apa halangan itu? Tafsir Al-Qurtubi dikatakan apapun bentuk halangan itu termasuk al-ihsor. Kemudian dikatakan fajumlatun ay bi ayyi uzrin kana. Lafaz jumlah nang ayat ini yang dimaksud adalah semua uzur. Semua uzur. Karena hasru aduin. Bisa saja penghalang itu berupa dihadang oleh musuh. Aujuru sultanin, atau dihadang oleh penguasa yang zalim, atau dihadang oleh penguasa yang zalim. Au maradun, atau sakit, misalnya wingi ono covid dan yang lain sebagainya. Au makanan, atau yang lain daripada itu semua. Jadi bentuk halangannya itu, apapun bentuk halangan itu termasuk dari kata al-ihsor, termasuk ihsor, penghalang. Lah, sing kudu dieling, kita sudah membahas sudah membahas hal ini di pertemuan pertama. Ayat ini disepakati oleh ulama ahli tafsir. Ayat ini turun ketika tahun 6 Hijriah. Bulannya bulan Dzulqa'dah. Sing kudu dieling, ayat ini turun ketika bulan Haram, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, di mana ketika waktu itu kondisi Mekah masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Kondisi keamanan Mekah belum stabil. Keamanan Mekah masih belum stabil, kekuasaan masih dipegang oleh orang kaum kafir Quraisy. Itu terbukti ketika Kanjeng Nabi badai umroh beserta para sahabat yang berjumlah 1.400 atau 1.500. Niku Kanjeng Nabi dihadang teng Hudaybiyah. Ini kita seayat pancen kita nyambung dengan keterangan sebelumnya. Karena Kanjeng Nabi dihadang, akhirnya Kanjeng Nabi balik bangsul teng Madinah beserta para sahabat yang lain. Lah, fa in husirtum famastaysara minal haji. Lek awakmu kok terkepung, terhalang, maka sembelihlah seekor hewan yang mudah didapat. Pendapat yang pertama, kemudian dikatakan waqtalafa al-ulama fi ta'yinil mani huna ala qaulaini. Pendapat yang pertama sing dimaksud isor nang ayat iki al-awwal qala al-qamah wa Urwah bin Zubair wa ghairuhuma huwa al-maradu la al-aqdu. Sing dimaksud al-ihsor nang ayat ini menurut pendapat Al-Qamah, menurut pendapat Urwah bin Zubair, yaitu loro duduk dihadang oleh musuh. Tapi menurut pendapat yang lain al-adu khosotan, menurut pendapat yang lain ya dihalang oleh musuh secara khusus. Tapi nggih balik nang keterangan awal, menurut pendapat Imam Al-Qurtubi ya gak hanya musuh saja, gak hanya sakit saja, apa saja bentuk halangan itu. Ketika seseorang terhalang sudah memakai baju ihram, kok terhalang masuk nanggoni Masjidil Haram, kok terhalang gak bisa menunaikan umroh, maka famastaysara minal haji, maka wajib baginya menyembelih hewan yang mudah didapatkan. Tenggone tafsir Al-Munir karena Syekh Wahbah Az-Zuhaili dipun terangaken in muni'tum wa antum muhrimuna min itmamin nusuki. Ketika kamu terhalang
dan kamu kondisinya sudah memakai baju ihram, artinya wis niat ihram, wis gawe pakaian ihram, wis niat ihram, min itmamin nusuki, dari menyempurnakan ibadahmu, wiki ibadah haji, wiki ibadah umroh, wis niat ihram, wis pakai pakaian ihram, lah kok terhalang bisa babi aduwin au marodin au nahwihima. Yo sebab karena terhalang oleh musuh, sebab terhalang karena penyakit, sebab atau sakit atau yang lainnya. Wajib alaikum in aradtum at-tahallula an tadhbahu ma tayassara minal hadi. Maka kalau kamu ingin tahallul, maka wajib bagimu yaitu menyembelih hewan yang mudah didapat. Jadi siapa saja, ini memang sudah terjadi ketika tahun 6 Hijriah dulu. Kanjeng Nabi dan para sahabat sampun ihram, sampun niat umroh, ternyata dihadang oleh musuh, dan hal itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi di kemudian hari. Dihadang oleh musuh, loro sehingga tidak bisa menyelesaikan ibadahnya. Termasuk calon jamaah haji kalau supi dugi pundi wingi, insyaallah dugi Jawa Barat, Bandung napa pundi ngoten. Tahun wingi niku enten, nggih. Jamaah sampun berangkat. Kalau supi dugine dugi pundi? Sampun make ihram, sampun tekon Jeddah. Tekon Jeddah niku lho, visae mboten enten. Lah niku kan nggih enten jenengan padosi jejak digitalnya masih ada. Tahun kemarin itu, tahun kemarin. Bisa saja, nggih koyo ngoten iso ae. Nggih. Makanya di nopo apa yang terjadi seperti di tahun 6 Hijriah dulu itu menjadi pelajaran, itu menjadi sebuah hukum bagi seseorang yang mengalami itu di kemudian hari. Wis teko Jeddah, wis gawe pakaian ihram, wis niat ihram, akhire gak iso mlebu Jeddah, akhirnya langsung balik nang Indonesia. Padahal istrinya beserta mertuanya nopo sinten ngoten sudah bisa masuk. Lek itu terjadi, naudzubillah, cuman kemungkinan itu kan ada. Buktine enten sing nglakoni. Maka Bundi wajib alaikum in aradtum at-tahallula an tadhbahu ma tayassar minal hadi, maka wajib baginya menyembelih hewan yang mudah didapat. Wa huwa naqatun badanatun au baqaratun au syatun. Sing disembelih iku hewan unta utawa sapi utawa wedhus. Wis pilihane telu iku tok. Aja dinyang lek pitik ya napa? Gak oleh. Aja dinyang. Berarti telu niku. Lek gak unta, sapi, wedhus. Lah fa illam yajidha al-muhsaru qawamal hayawani, kalau seseorang itu tidak menemukan hewan, ya tidak menemukan hewan yang mudah didapat iku mang, wastaro biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi, maka kamu bersedekahlah, nggih, belilah hewan, kamu bersedekahlah dengan makanan, terus regane sing mbok sedekahno iku sesuai dengan harga hewan sembelihan. Jadi hewan sembelihan tanggone Mina, nggih, nang Mina perlu regane ya Pak iki? Kali jutaan. Oke, niku besok kita bahas. Insyaallah kita akan bahas manela niku. Kalau nanti kula tumbas piyambak niku 375 real. Jadi kan kursine ambek sakniki. Yo oleh travel yo teko kuno gunela wis apane. Oleh KBH iki salah sijine teko kuno. Sedekah 375 real, anggapan 400 real saat itu loh nggih, saat itu terus mantun niku dirupakno panganan, terus habis itu boleh disedekahkan. Lek misalnya gak menemukan hewan pun. Jadi seseorang yang ketika terhalang oleh musuh atau terhalang oleh sakit, wis kadung ihram, wis kadung niat umroh, niat haji, kok tidak bisa menyelesaikan ibadahnya, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hewan pun.
Lanjutannya ayat. Wala tahliku ru'usakum hatta yablugha hadyu mahillah. Wala tahliku, dan janganlah kamu mencukur ru'usakum, rambutmu, kepalamu, maksudnya itu rambutmu, hatta yablugha hadyu mahillah, sebelum kamu sampai ke tempat penyembelihannya. Tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-khitabu li jamil ummati mahsyurun wa mahalla. Ayat ini khitabnya tidak hanya dikhususkan kepada orang yang dihadang. Muhsar itu orang yang dihadang. Bisa dihadang oleh apa saja, Mang. Bisa dihadang oleh musuh, dihadang oleh penyakit dan yang lain sebagainya. Kamu janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum hewan itu sampai ke tempat penyembelihannya. Khitab ayat ini ditujukan menurut pendapat yang pertama untuk semua umat, baik yang dihadang ataupun tidak. Tapi wa minal ulama iman yaroha lil muhsarina khosotan. Tapi menurut pendapat yang lain dikatakan yo sing wajib ayat ini ditujukan kepada orang yang dihadang saja. Aila tahallalu minal ihrami hatta yunharul haddi. Ojo potong sik rambutmu sebelum hewan sembelihan itu datang di tempat penyembelihannya. Jadi lek wis dibeleh, wis nanggo di tempat penyembelihannya, baru dipotong rambutnya, baru tahallul, baru dipotong rambutnya. Lah, lafaz mahillah tenggone ayat niki menurut ulama berbeda pendapat. Fal mahallu, teng mriki dikatakan mahillah nangone ayat ini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Malik wa Syafi'i, wal mahal fi hasfil adwi inda Malik wa Syafi'i maudhi'ul hasfi. Menurut pendapat Imam Malik karo Imam Syafi'i, tempat penyembelihan mahillah nangone ayat ini adalah tempat di mana seseorang itu dihadang. Sebagaimana yang terjadi ketika tahun 6 Hijriah, Kanjeng Nabi dihadang teng Hudaybiyah. Kanjeng Nabi dihadang di teng Hudaybiyah. Niku karena Kanjeng Nabi mboten saged masuk nang gone Mekah, mboten saged nglampahi umroh. Akhirnya Kanjeng Nabi beserta para sahabat itu menyembelih hewan di Hudaybiyah. Cuman menurut Imam Abu Hanifah, mahalul hadyi fil ihsari al haramu. Ya, namanya perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, nyembelih hewan itu kudu nang gone tanah haram. Masing-masing mempunyai dalil. Masing-masing mempunyai dalil, tapi kula mboten memperpanjang hal itu. Nggih enten yen mriki, tapi masing-masing mempunyai dalil. Menurut Imam Malik karo Imam Syafi'i, nyembelih yang di tempat dihadang itu mang, tapi menurut Imam Abu Hanifah tempat penyembelihannya harus di tanah haram. Sing badhe kula bahas lebih atur maneh. Lewat ayat ini menjadikan sebuah dalil seseorang kalau tahallul niku luwih apik dicukur gundul timbangane dipotong titik tok. Kenapa? Wala tahliku halaqo akhlaqo itu niku nyukur sampai botak. Tenggone ayat ini Gusti Allah mboten dawuh wala tuqassiru, tapi wala tahliku. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan seperti itu. Di ayat ini walam yakul tuqassiru, Allah tidak menggunakan redaksi wala tuqassiru. Dan janganlah kamu potong rambutmu, tapi wala tahliku, janganlah kamu cukur. Maksudnya tahliku ini cukur sampai gundul, cukur sampai botak, ini tahlik. Lek tuqassiru dipotong titik ngene tuqassiru, atau dipotong pendek ngene tuqassiru. Tapi lek sampai gundul sampai botak iku wala tahliku, janganlah kamu potong sampai gundul rambutmu. Lewat ayat ini, kalau baleni tahallul itu luwih apik gundul timbangane gak gundul, timbangane dipotong titik. Kenapa? Dalilnya di ayat niki. Allah menggunakan redaksi wala tahliku. Wonten maneh hadis
Mriki diriwayatkan Imam Malik an Nafi an Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Allah marham al muhallikin. Iki biyen pas wekdal Ramadan nate nggih kula aturaken tapi wis rong posoan yang lalu. Kanjeng Nabi niku nate ndonga ketika tiang-tiang nantun umroh nggih. Allahumma arham al muhallikin. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Terus para sahabat ingkang mireng, para sahabat matur, qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Sing potong pendek nggih ya Rasulullah. Tapi Kanjeng Nabi dibaleni malih Allahumma arham al muhallikin, dibaleni ping pindho. Ya Allah, mugi-mugi jenengan paringi rahmat wong sing tahallul rambutnya dipotong gundul. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Terus para sahabat sing mireng, sing potong pendek nggih ya Rasulullah. Terus baru yang ketiga wal muqassirin, begitu juga orang-orang yang memotong pendek rambutnya. Di hadis ini Kanjeng Nabi mengulang muhallikin itu sebanyak 2 kali. Tapi di riwayat yang lain qala ulama'una fi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil muhallikina salasan wa lil muqassirina marratan. Tapi di hadis yang lain Kanjeng Nabi niku matur ndongakno wong sing tahallul dengan dipotong gundul rambutnya itu sebanyak 3 kali, bukan 2 kali. Baru yang keempat diaturaken wal muqassirin. Begitu juga orang-orang yang memotong pendek rambutnya. Jadi lewat ayat dan hadis niki ini adalah menjadi dalil. Kemudian dikatakan dalilun ala annal halqa fil haji wal umrati afdalun minat taksir. Lewat ayat dan hadis ini adalah dalil kalau tahallul baik umroh ataupun haji, seseorang itu lebih baik tahallul gundul daripada tahallul hanya dipotong sebagian saja, hanya dipotong pendek saja. Wa ajma' ahlul ilmi. Dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan ulama sepakat. Semua ulama sepakat ala annak taksira yudji'u anil rijali. Seseorang yang tahallul hanya memotong sebagian rambutnya, ini cukup. Jadi niki hanya untuk orang laki-laki loh ya, wong wedok boten katut. Hanya untuk orang laki-laki. Semua ulama sepakat. Potong sebagian rambut itu wis cukup. Gak bisa sampai gundul. Jadi dipotong aja sebagian, hanya 3 helai rambut saja sudah cukup. Ala anak taksira yuji'u anir rijali. Sesungguhnya potong pendek, potong sedikit saja itu sudah mencukupi bagi orang laki-laki. Illa syai'un dzikiru anil hasani. Kecuali ada pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan annahu kana yujibu al-halqa fi awwali hajjatin yahujjuha al-insan. Tapi ada pendapat dikatakan oleh Imam Al-Hasan, bahwasanya mencukur rambut sampai gundul itu wajib bagi orang laki-laki yang haji pertama kalinya. Jadi makan sepakat dipotong titik gak apa-apa, gak kudu gundul. Tapi ada pendapat gaya wong lanang, menurut pendapat Imam Hasan, wajib bagi orang laki-laki mencukur rambutnya ketika dia baru pertama kali haji. Jadi kalau kali panjenengan sing durung haji, lek meneh haji, lek tahallul, potongan gundul ae. Wis. Niki sing haji loro iki gundul kabeh lho ya. Gundul kabeh. Kate insyaallah gundul kan mboten gundul. Insyaallah kan durung lek durung. Jadi pokoknya gundul kabeh. Gundul kabeh. Kula yo gundul. Plontos sak plontos-plontose. Termasuk umroh Ramadan. Iki kan diterangno umroh Ramadan kaya ganjarane kaya haji. Kayak haji, walaupun ada pendapat yang mengatakan kemarin, lagi baru semerap kemarin itu, kalau hadis itu hanya khusus kepada anak singgiling siapa? Eling dari Ummu Hani. Ini kan nonton. Itu sebenarnya hadis khusus dibuat Ummu Hani saja. Ummu Hani itu pingin berangkat haji bareng Kanjeng Nabi. Ummu Hani masih kondisinya masih belum suci, tidak disebutkan haid, tidak disebutkan nifas. Akhirnya Kanjeng Nabi matur nang Ummu Hani,
umroh ing dalam bulan Ramadan padha karo haji bareng aku. Mai menurut redaksi hadisnya. Jadi ya oleh haji yang pertama kalinya ya lek dikiasno lho ya lek dikiasno walaupun mboten enten umroh Ramadan pertama kalinya. Oh dikiasno ya umroh pertama kalinya. Tapi redaksinya mboten enten seperti itu. Redaksinya teng mriki annahu kana yujibu al-halqa fi awwali hajjatin yahujjuha al-insanu. Wajib bagi seorang laki-laki mencukur habis rambutnya ketika dia baru pertama kali haji. Pun kita lanjutkan. Faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kamu sakit, au bihi azan, atau ada gangguan mirrosi di kepalanya, fafidiyatun min syiamin aw shadaqatin aw nusuk, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Pada pertemuan pertama kalau sampun matur tentang asbabun nuzuli ayat ini. Ayat ini, potongan ayat ini, faman kana minkum maridun sampai au shadaqatin au nusuk ini diriwayatkan ana sahabat Kanjeng Nabi ingkang paring asma Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah niki rambutnya penuh dengan kutu sampai kutunya niku tumoe niku nanggone wajahe. Terus Kanjeng Nabi ningali awakmu cek susahe, terus Kanjeng Nabi matur marang Ka'ab bin Ujrah, amma tajibu syatan, awakmu duwe wedhus ta? Terus apa jawab Ka'ab bin Ujrah? Lah, boten. Qala sum salasata ayyamin au at'im sittatan masakina likulli masakin nisfu sha'in min ta'amin wa ahlif ra'saka. Lek gak duwe wedhus ya poso 3 dina. Lek gak iso poso 3 dina ya kek ana makanan 6 orang miskin, setiap orang miskin setengah sok. Terus habis itu baru cukurlah rambutmu. Jadi ayat ini fanazalat fiyya khossatan wa hiya hukmun amatan. Ayat ini memang turun kepadaku secara khusus. Terus Ka'ab bin Ujrah, ayat ini memang turun kepadaku secara khusus, tapi ini juga berlaku secara umum. Jadi siapa saja kok pas wayah haji, pas saya umroh, pas buh rambutnya ada masalah, kok sampai harus mencukur rambutnya. Bu saking nemene gatele bu yo napa gak iso dinteni maneh, maka dia boleh tahallul tapi fidyahe mbeleh wedhus utawa teng mriki dikatakan poso 3 dina. Redaksi ayatnya fafidyatun min syamin, poso 3 dina, aw sedaqatin atau sedekah kepada 6 orang miskin sebanyak setengah sok, au nusuk atau menyembelih hewan. Lah, pundi sing luwih apik di antara ketiga niku, Man? Di antara siam, au sedekah, au nusuk. Imam Ibnu Katsir tenggane tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan walamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Ujrah bizalik arsyadahu ilal afdali. Ketika Kanjeng Nabi merintah marang Ka'ab bin Ujrah, itu menunjukkan, itu memberikan isyarat tentang keafdolannya. Apa sing afdol? Sing afdol sing pertama ya unsur syatan. Sing afdol cara redaksi urutan ya nomor 1 ya nyembelih hewan. Au atim sittata masakina, baru menyembelih, baru memberikan makan, ausum salah satu ayam, baru berpuasa 3 hari. Tapi fakullu hasanun fi maqami, tapi semuanya itu baik. Jadi yes, pokoknya kabeh itu apik. Seseorang yang harus memotong rambutnya ketika dia belum selesai melakukan ibadah haji atau umroh karena ada gangguan, maka dia harus membayar fidyah seperti itu. Lah, bayar fidyah sing kaya ngoten itu, Mang, nggih, tidak hanya karena mencukur rambut saja. Tidak hanya karena mencukur rambut saja, itu juga berlaku terhadap pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram. Contohnya nopo? Bagi
bagi laki-laki, ya bisa insyaallah ya wis tahu krungu kabeh lah. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Gak oleh. Dinilai ono sing ngelakoni entah disengaja atau tidak disengaja. Lek disengaja ya nemen oleh dosae. Wong wis jelas-jelas gak oleh. Lek gak ro gak disengaja mungkin nonton keterangannya. Tapi menurut pendapat mayoritas tetap wajib bayar fidyah. Jadi gaya pakaian yang karena dia tidak tahu atau karena dia lupa atau karena dia disengaja, apapun bentuknya pelanggaran ini memang wajib bagi dia membayar fidyah. Utawa nutupi sirah gaya kopiah atau gaya topi, nggone kono panas topian ngono misale. Tapi masa ya ono, ya mungkin ono. Gak tahu melok manasik wonge bodoh, gak tahu belajar ilmu manasik haji terus pas wayahe tawaf pas wayahe wukuf ditutup sirai oleh panas. Niku nggih bayar fidyah. Terus memakai alas kaki yang menutup mata kaki, sepatuan, kaos kakian, ini boten angsal. Itu termasuk larangan-larangan ihram. Damel wong wedok, damel cadar. Itu boten angsal nggih cadar. Ketika sudah memakai ihram, ketika sudah niat ihram, gak oleh gawe cadar. Gak oleh maneh gawe kaos tangan, selontongan tangan nutupi semua tangan, boten angsal damel wong wedok. Terus gawe kosmetik, wong wis ihraman kok mari ngono bengesan wedaan, yo gak oleh. Barangkali itu terjadi maka fidyahnya ya kaya wong sing motong rambutnya sebelum dia karena dia mempunyai penyakit nikmat. Oleh nyembelih wedhus, oleh poso 3 dina, oleh memberi makan 6 orang miskin sebanyak setengah sok per orang miskin. Bagi laki-laki dan wanita memakai wangi-wangian boten angsal. Wis niat ihram, wis gawe pakaian ihram kok gawe deodoran, gawe Rexona atau nyemprot minyak wangi, niku nggih boten angsal. Termasuk juga ketika seseorang belum selesai menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, burung tahallul, terus ternyata ketika dia tawaf kok idek Ka'bah, terus karena dia burung tahu merono, pertama kali merono, terus dhek niku ketika tawaf ambek jempok-jempok Ka'bah, yang mana Ka'bah iku anggone wangi, mergo dikei lenga wangi, Hajar Aswad, Rukun Yamani kan dikei lenga wangi. Oh, kok anggone wangi koyo ngene. Ha dikei lenga wangi ya mesti wangi. Karena dikei lenga wangi, terus wong ketika tawaf durung tahallul kok jempok-jempok niku mang jempok Rukun Yamani, jempok Multazam, jempok Kiswah, maka ada harum yang membekas mbuh nanggone awake, mbuh nanggone tangane, mbuh nang pakaiane. Maka itu hukumnya juga tidak boleh. Soalnya gurung tahallul. Jadi sing gurung-gurung tau umrono biasae niku wong kesenengan. Pemane umure mepet Ka'bah, tawafi mepet Ka'bah, terus akhirnya ambek jempok-jempok Ka'bah. Padahal Ka'bah niku nggih wangi. Niku nggih termasuk engko kudu bayar fidyah. Mencabut janggut, rambut, motong kuku. Iku kabeh wis kuduke ketika seseorang mau berangkat umroh atau haji sudah dipelajari tentang larangan-larangan ihram. Termasuk rabi atau ngerabekno. Ya mosok ya ono, tapi nggih mestine mbiyen ya mungkin ono atau ya napa. Cuman itu nggih boten angsal ketika sudah melakukan ihram, wis pakaian ihram, wis niat ihram, terus kok rabi menikahkan orang lain, apa maneh jima karo bojone, iki boten angsal. Lah fidyah niku mang kabeh niku wajib dibayar baik karena disengaja atau lupa. Semua itu mang, larangan-larangan itu mang wajib dibayar fidyahnya. Baik ketika orang itu sengaja melakukan hal itu atau dia lupa atau dia tidak tahu. Cuman ulama beda pendapat. Fahtalafu fi man fa'ala dzalika nasyan. Ulama beda pendapat. Lek wong lali ya napa?
saking senenge mepet Ka'bah terus langsung saja dia wis ngerti lek gak oleh. Tapi saking senenge akhirnya dia jempok, waduh aku lali. Nah, menurut pendapat Imam Malik, al-amidu wan nasiyu fi dzalika sawa'un fi wujubil fidyah. Wong lek lali iku hukume padha ae, tetep wajib bayar fidyah karo wong sing sengaja. Sama saja, tidak ada bedanya orang yang lupa dengan orang yang sengaja, tetap bayar fidyah. Apapun bentuk pelanggarannya, masih lali, hukumnya sama dengan orang yang sengaja. Jadi tidak ada bedanya, ya tetap bayar fidyah. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, juga sebagian mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah pendapat paling besar, paling kata menurut mazhab Syafi'i, alaihi al-fidyah. Tetap wajib bagi dia membayar fidyah walaupun lupa. Cuman menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad ibnu Hambal dan Syafi'iyah sebagian kecil, Imam Dawud kali Imam Ishaq teman-teman kita katakan la fidyata alaihi, tidak ada fidyah. Tapi jumhur ulama masih lali apa maneh disengaja, segala jenis bentuk pelanggaran ihram itu tadi tetap bagi dia terkena fidyah. Fidyah iki telu niku mang melewedus oleh mungkin orang miskin makan 6 orang miskin sebanyak setengah sok oleh, atau berpuasa 3 hari yo oleh. Lanjutannya ayat faiza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Insyaallah kita jelaskan di keterangan penjelasan besok. Pun cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyya min ahli syarril dhair. Allahumma ja'alna wa iyya min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa baraka wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.